Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Itu artinya dari saya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dalam konsep ruang dan waktu. Ruang itu apa, waktu itu apa, lalu bagaimana hubungannya dengan manusia? Kita akan bahas pada bagian ini. Ruang itu artinya adalah tempat atau space, tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, kita membaginya ke dalam sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah kawasan, dan juga sejarah dunia. Ya, gimana bedanya sejarah lokal dengan sejarah dunia? Sekali lagi, bedanya adalah cakupannya. Karena sejarah itu bisa terjadi di tempat yang kecil sampai juga di tempat yang besar. Saya kasih contoh untuk skala yang lokal. Misalnya sejarah SMAK Kosayu. Berarti kita hanya membahas sejarah SMA Kosayu saja. Contoh sejarah yang sifatnya daerah, misalnya kita bisa bahas sejarah Kota Malang. Berarti kita akan membahas sejarah dari seluruh kota Malang. Selanjutnya adalah sejarah nasional. Contohnya adalah sejarah Hari Kemerdekaan Indonesia. Berarti kita akan membahas bagaimana proses kemerdekaan Indonesia dari awal sampai akhir di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah kawasan. Contohnya adalah sejarahnya ASEAN. Karena ASEAN itu adalah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara, lebih luas daripada Indonesia. Dan terakhir yang paling luas itu adalah sejarah dunia. Contohnya kita bisa membahas tentang sejarah Perang Dunia, lalu juga bisa sejarah Piala Dunia. Pokoknya semuanya negara di dunia itu terlibat. Nah, itu contoh sejarah ruang dari saya. Sekarang coba kalian kerjakan contoh sejarah dilihat dari kajian ruangan atau space yang terjadi atau yang kalian ketahui di sekitar kalian. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Itu artinya dari saya. Nah, itu tadi sejarah berdasarkan ruangnya. Yang satu lagi yang berkaitan dengan sejarah itu adalah waktu. Waktu ini sangat penting dalam sejarah. Bisa dikatakan waktu ini adalah yang membedakan antara sejarah dengan ilmu sosial yang lain. Nah, dalam sejarah, waktu itu dibagi 3. Yang pertama, masa lalu masa kini, dan masa depan. Oke, apa sih keterkaitan antara masa lalu dan masa kini bila dilihat dari waktu? Waktu itu kan berlangsung sangat panjang, dan terkadang dalam peristiwa yang terjadi dalam waktu yang panjang ini, ada peristiwa sejarah yang sebenarnya mengalami pengulangan, perubahan, perkembangan, atau berkesinambungan. Kita kasih contoh yang pertama, pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang terjadi dari lalu dan dia berulang kembali di masa kini. Contoh, di masa lalu kita kenal ada yang namanya VOC dan EIC. Itu adalah kongsi dagang terbesar. Yang VOC milik Belanda, yang EIC milik Inggris. Apakah sekarang kongsi dagang itu sudah hilang? Tidak, masih ada. Jadi terjadi pengulangan di mana saat ini kongsi dagang itu masih ada tapi namanya berbeda-beda. Sebut saja sekarang ada yang namanya Nestle, Danone, dan seterusnya. Itu contoh sejarah yang berulang atau mengalami pengulangan. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan. Perubahan artinya adalah praktik yang baru berbeda dengan yang sebelumnya. Contohnya misalnya kita ambil dari peradaban yang ada di India. Dulu ada bangsa asli India namanya adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu tinggal di sungai Indus. Namun karena terjadi bencana alam, akhirnya mereka berubah dengan cara mereka berpindah ke sungai yang baru, yaitu sungai Ingga. Kemudian di sana mereka membangun peradaban yang baru.
Itu contoh sejarah yang mengalami perubahan. Lalu ada juga yang mengalami perkembangan. Perkembangan itu apa? Perkembangan adalah perubahan masyarakat dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi dia berkembang. Contoh, pada manusia purba, awalnya mereka berburu dan meramu, kemudian mereka berkembang menjadi bercocok tanam. Atau contoh yang lain, misalnya dalam teknologi, itu ada yang namanya perkembangan. Dulu ada yang namanya 2G, sekarang 3G, lalu ada 4G, dan masih berkembang menjadi 5G. Selanjutnya adalah kesinambungan. Kesinambungan itu adalah kondisi yang diwariskan karena dianggap baik. Jadi dia tetap diwariskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Contoh, kalau di Indonesia banyak kebijakan-kebijakan kolonial itu yang masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Kenapa sih masih dipertahankan? Karena kita berpikir itu baik. Contoh saja, sistem hukum yang ada di Indonesia itu beberapa masih meniru dari sistem hukum kolonial pada masa Belanda. Oke, itu tentang waktu.